Sebenarnya semua orang mau sukses apapun bisa kan. Oke. Tinggal harus ada yang dikorbanin kan. Iya. Waktu, ya kan. Nah, tinggal waktu yang mana dikorbanin nih. Kita ngorbanin waktu tidur lah. Iya. At the time kan gue jadi sales, maksudnya sebulan bisa 300 kali. Gue sales paling rajin bos. Satu hari jalan tuh bisa puluhan toko kita kunjungin gitu. Kita pikir industri sebelumnya itu pasti sudah mengajarkan cukup Iya. untuk bisa masuk ke industri yang baru. Ternyata enggak tuh. Semua industri berbeda. Oke. Know-how-nya berbeda. Jadi begitu masuk ke dining, ngulang lagi, bego lagi. Gue tetap entrepreneur. Gue tidak melakukan itu for free. Ya. Gue bantu orang karena gue pengen dividennya. Supaya gue gak usah kerja lagi. Tanskin kita cut off 100% brand ambassador ataupun influencer. Tidak ada sama sekali. Langsung pakai ownernya. Semuanya muka gue. Itu kan cost banget itu. Dulu kita burn berapa miliar per bulan itu untuk gituan. Bisnis adalah tools untuk nemuin orang-orang baru yang bisa ngasih dividen, passive income. Kalau lo kelaparan lo juga gak bisa bahagia gitu loh. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang entrepreneur of multiple businesses dan juga seorang content creator. So langsung aja please welcome Bro Ricky Tan. Halo. Bro Ricky, thank you so much udah mau main ke Vocnomics Podcast. Jauh-jauh dari selatan ya tadi. Ya, dari Pakubono. Pakubono. Thank you so much ya. Thank you. Bro Ricky, apa kabar? Kabar baik. Good. Thank you for inviting. Thank you. Hari ini kita ngobrol-ngobrol apa nih? Ya, kita ngobrol seru ya pokoknya hari ini. Let's go. Dan mungkin pertama-tama karena pertama kali juga ke podcast ini dan biar teman-teman yang nonton juga lebih kenal dengan Bro Ricky Tan. Mungkin boleh share backgroundnya sedikit, boleh upbringingnya Bro Ricky, karir awal sampai akhirnya punya multiple businesses. Oke. Ya. Ya, hi guys. Aku Ricky. Ricky Tan, owner of Tan Group, founder of Tan Group. Kita mungkin kalau Tan Group sendiri kita mulainya dari 2011. Oke. At that time itu warung pertama F&B di Kemang. Waktu itu tempat ngebir gitu. Very humble. Big Brother. Nah, dulu namanya Beer Brother. Beer Brother. At the time. Tapi karena bir itu haram, jadi kita ganti jadi Big Brother gitu supaya tidak terlalu dianaktirikan masyarakat gitu. Right. Iya. Tujuannya tadinya memang supaya bisa multiply ke banyak lokasi tanpa terlalu dikecam gitu. Oke. Tapi ternyata market berubah, akhirnya sekarang belum multiply deh si Big Brother. Oke. Ya tapi ever since dari 2011 sekarang kita udah punya berapa brand ya? Mungkin 11 apa 11-an brand lah. 11 brand Ya, untuk F&B ya. F&B. Ya, on top of other things di ekosistem Tan Group ada banyak komunitas juga, ada agency marketing, viral agency, ada yang lain-lain lah. Ada Tanskin juga, skincare. Iya, tapi Bro Ricky kalau di sosmednya mungkin dikenal sebagai owner of Tan Group and Tan Skin. Betul. Tapi di bawah Tan Group banyak brand. Iya, Mostly F&B and lifestyle ya. Iya, terakhir kita dirunut-runut kayaknya ada 30-an anak perusahaan. 30-an. Oh iya. F&B agency. Ya, agency ada beberapa, Okay. ada event organizers, ya community tapi yang berbadan hukum gitu ada beberapa juga. Ya. Terus ada ya agency ada 2, terus habis itu ada outlet F&Bs and nightclubs juga ada ya. Terus skincare, jewelry, construction. Wow. Terus textile business, Okay. ekspor impor juga ada ya. Oke. Mungkin buat yang nonton pasti tahu, mungkin boleh sebutin beberapa F&B brands-nya yang gaul ya. Yang under Tan Group ya. Ada Brotherhood, ada Party at the South. Kalau di Senopati ada Rossi, Kenjiro, ada Neighborhood, Delulu, Big Brother Kemang. Sebelumnya Big Brother Sudirman, tapi sekarang udah Escape namanya. Escape. Okay. Terus ada apa lagi ya? Ya ada di Bandung ada Brotherhood Bunker. Ya, terus habis itu ada ongoing project juga ada beberapa lagi yang bakalan buka. Mungkin mostly banyak nggak tahu itu semua undernya Tan Group. Iya. Ya, rata-rata orang taunya mungkin Brotherhood-nya. Iya, biasanya karena kita gitu ya. nggak terlalu kita payungin jadi seakan-akan satu grup gitu. Oke, jadi hari ini teman-teman Vocnomics tahu semua brand yang gaul-gaul itu di selatan itu under Tan Group semua.
Ya, dan kita bagi ada yang maksudnya sifatnya entertainment, cenderung gaul gitu, atau yang memang untuk family kayak Kenjiro itu kan proper Japanese restaurant ya. Atau neighborhood lebih ke speakeasy ya? Ya neighborhood itu apa comfort food. Jadi tim dining juga terpisah dari tim nightlife, karena biasanya yang operatornya direkturnya bangunnya beda jam. Oh gitu. Kalau nightlife bangunnya siang. Oke, kita mungkin back sedikit ya. Jadi berarti your first business itu 2011. Kalau first business enggak sih. Kalau first business dulu jadi itu apa? Sales tekstil di Tanah Abang. Sales tekstil. Iya, maksudnya pertama kali ini apa? Habis lulus kuliah. Lulus kuliah pertama kali kerja jadi sales tekstil. Oke, boleh di-share dong. Iya, itu tahun berapa ya? 2010-an ya. Oke. Tapi waktu bangun Beer Brother pertama itu sambil nyales tekstil, jadi bangun pagi jam 7-an itu ke Tanah Abang dulu. Oke. Dagang kain. Naik motor bebek kan keliling, ketemu sama door to door, kenalan sama apa toko-toko apa baju gamis home industry gitu. At the time kan waktu itu Tanah Abang market terbesar untuk baju muslim. Ya gue salah satu ininya apa sales yang mencari nafkah di situ. Tapi you're the owner of the toko dong? My father was the owner of the family toko. Business, family business, because that's what we knew at the time what to do gitu. Kayak back then there wasn't many options. Gitu, jadi udah kita lakukan itu. Tapi ya itu mungkin penting ya, itu tolak ukur yang penting buat kita, milestone yang penting untuk apa perkembangan diri, karena I never had any marketing background before that. Tiba-tiba ke Tanah Abang harus kayak sales asuransi gitu loh. Kayak permisi Ci, atau permisi udah gitu. Mau kenalan dong, aku mau nawarin bahan gitu. Ya sampai gemetaran gugup ya pertama kali ya, nggak biasa ya, karena kan nggak pernah dilatih untuk itu. Jadi melakukan itu sekitar 7 tahun. 7 tahun? Ya total 7 tahun, dan itu akhirnya gue bilang sama kakak gue yang nomor 2, gue bilang kayaknya kalau kita 3 bersaudara semuanya jadi sales tekstil nggak produktif juga nih. Kayaknya satu orangnya cukup deh. Which is you? Which was my second older brother. Jadi gue bilang gue bangun F&B division ya at the time, yang waktu itu masih kecil banget, tapi my second brother tuh baik, jadi dia tuh kayak ya udah oke, lu mulai sesuatu yang baru, dan walaupun lu ngerjain sesuatu yang belum pasti at the time, tapi share lo di sini tetap sama, jadi apapun yang gue hasilkan gue bagi sama rata sama lo, dia bilang gitu. Jadi kan kita pede ya, jadi berarti ada safety net nih gitu kan, artinya yang Bro Henry ngejalanin bisnis itu, gue tetap dibagi sama rata, jadi gue bisa full power di sini tanpa harus mikirin nanti yang itu gimana gitu. Tapi gue juga janji kalau ini jadi barang nih kita bagi sama rata juga gitu. Jadi di keluarga kita semua kayak gitu. Jadi semua orang boleh lakukan apa aja, tapi semuanya bagi rata. Berarti sambil jadi sales lah ya di Tanah Abang, terus sambil bangun, bikin si F&B-nya. Bener, jadi bangun jam 7, dagang Tanah Abang, pulang jam 4 sore, jam 5 sorean, tidur sebentar, dinner, lanjut ke Kemang, udah di Kemang kadang jadi bartender, kadang jadi kasir, kadang moto-motoin tamu, ngedit pakai Twitter ya, at the time masih Twitter ya. Gitu. Nah, mungkin yang kita mungkin penasaran adalah why did you decide bisnis itu untuk first business ya gitu. Yang mana nih? Yang kan pertama berarti si Beer Brother kan? FOMO ya. At the time nggak sepinter itu untuk menganalisa masuk atau nggak masuk. Jadi FOMO aja. Hari itu tuh lagi banjirnya beer house gitulah. Semua orang, lu ngalamin gak sih? Ngalamin. Fase dimana semua orang tuh kayak pergi ke beer house untuk nonton live musik gitu. Ya, gue salah satu orang yang FOMO at the time, terus bikin. Terus namanya bisnis kalau kita masuk gara-gara FOMO, itu artinya kita masuk pasti udah telat. Bukan first time mover tuh. Jadi nggak ada first mover advantage-nya, udah nggak dapet.
Jadi pas masuk udah berat, udah saturated marketnya, udah red ocean. Ya udah, 3 tahun harus bikin itu BEP 3 tahun, lama banget ya. F&B itu tidak seharusnya 3 tahun, tapi waktu itu karena masuk pada saat udah red ocean 3 tahun baru bisa BEP. Oke, mungkin the interesting question adalah harusnya kapan masuk dan harusnya berapa lama itu BEP untuk F&B? Nah, F&B sebetulnya bisa 12 bulan, bisa 10 bulan bisa, tergantung konsep lah. Semakin gede investmentnya biasanya semakin lama biasanya, karena asetnya juga makin mewah kan. Tapi kalau bikin warung apa gitu harusnya cepet, 6 bulan gitu bisa BEP. Barang itu yang dulu gue bangun itu harusnya 6 bulan punya BEP lah. Tapi di tangan gue itu 3 tahun baru BEP. Karena tahan badan dong ya. Waduh. Itu bukan tahan badan lagi, sampai kurus tuh badan. Kurus. Iya, karena tidurnya kurang ya. Jadi sebenarnya semua orang mau sukses apapun bisa kan. Tinggal harus ada yang dikorbanin kan. Waktu, ya kan. Nah, tinggal waktu yang mana dikorbanin nih. Nah, ya kita ngorbanin waktu tidur lah at the time. Tapi kan kalau misalnya kita mau masuk ke bener-bener yang blue ocean, yang kita ada first mover, high risk juga kan sebenarnya. Enggak juga sih. Semakin kemari kita semakin ngerti mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak. Iya, enggak juga. Waktu itu gue sempat punya pikiran yang sama juga, tapi ternyata semakin tua ya, semakin hidup semakin lama semakin tahu enggak juga sih, enggak high risk juga. Intinya hanya produksi suatu barang yang lu udah bisa jual. Jangan kebalik. Jangan produksi dulu terus baru cari pembelinya. Tapi kalau udah ada pembelinya, demand-nya udah sangat-sangat besar. Lu bisa melihat ada ketimpangan dari supply dan demand, ya lu baru supply. Nah, jadi banyak orang, kok gue punya ide jenius ya. Apa ide lu? Kita bikin ini. Jenius sih, pembelinya ada nggak? Nanti kita cari. Ya jangan. Cari dulu berarti. Kebalik lah. Kalau pembelinya udah ada, tapi nggak ada yang supply, baru bikin bisnisnya. Berarti mungkin ibaratnya produksi dalam jumlah kecil dulu, cari pembelinya dulu. Bisa ya? Bisa, seperti itu. Atau jadi, test market namanya ya? Iya, kita kemarin berapa kali, maksudnya ya, kalau nggak tahu ya, kalau gue sih mendapatkan proposal bisnis kan banyak sekali kan. Banyak orang yang datang ke gue untuk, gue ada ide, gimana kalau kita bikin minuman anti hangover gitu. Terus jualnya kemana? Ya ini kan pasti banyak yang mau nanti di klub koko gitu. Iya. Coba dulu ya. Lah kalau pembelinya udah ada mah nggak usah lu, gue yang bikin. Nah kalau kayak gitu gimana? Bikin sampel dulu. Iya, bikin sampel dulu, demand-nya kelihatan. Tapi kan kita udah bisa tebak lah. Lo bikin ini, begitu ini demand-nya ada, bisnis ini terlalu mudah untuk dibuat oleh semua orang kan. Jadi begitu demand-nya ada, nggak hitung bulan, hitung minggu juga udah ada kompetitor lo gitu. Jadi pilih-pilih lah. Karena bukan sekedar pas masuk kita harus bayar berapa, tapi pas udah terjadi itu barang kita harus bayar pakai waktu, itu yang paling mahal tuh. Ya kan? Karena kemarin baru muncul lagi last week, kok ini ada bar collapse. Ya collapse lah, orang konsepnya salah. Dijual cuma 1, sekian, mau masuk gak gitu. Sebelum ditawarin ke lu ya pasti udah ditawarin ke gue, ya nggak sih? Maksudnya kita kan di nightlife pasti menjadi go to-nya kan ketika orang mau jual bar gitu kan. Kita bilang, ya itu sih gue udah inspek ya nggak bakalan bisa jalan, makanya gue nggak ambil gitu. Emang lu ambil mau buat apa? Ya justru nih mau nanya Korek ini aku punya 1 komanya, aku punya nih. Ya gue juga punya. Kalau 1 koma masuk bisa cuan, gue udah masuk dari kemarin gitu kan. Kenapa gue nggak masuk ya karena ini nggak bisa untung gitu. Ya jadi mungkin itu kali yang banyak orang mikir, gue punya 1 komanya nih, gue masuk yuk. 1 komanya mah banyak orang yang punya. Tapi begitu lu masuk, hidup gak barangnya? Kalau barangnya nggak hidup kan, lu hidup tidak mati pun segan. Ya kan? Berarti yang dikorbanin apa? Waktu. Nah, nanti ada opportunity lain yang bisa lebih bagus, waktunya udah habis gara-gara handle barang mati. Setuju. Nanti gue pengen nanya sih, kayak kita ngobrol-ngobrol kayak kalau sekarang lu harus bikin bisnis, framework lu tuh seperti apa ya? Nah, tapi nanti balik lagi sedikit, kayak berarti pas waktu lu bikin your first business nggak ada framework. Capitalnya dari mana? Dari Nyales Tekstil. Ada capital dong. Ada partner nggak waktu itu? Apa gimana? Kakak. Terus kan ini sampai BP 3 tahun. Itu kan lu siapin buat
Berapa lama? Maksudnya runway-nya berapa lama waktu itu? Waktu itu sih untung rugi sih enggak waktu itu. Tapi untungnya sebulan 5 juta. Oke. Enggak worth it banget untuk dikerjakan gitu. Gimana? Profit 5 Iya, juta. profit 5 juta. Oke, udah gitu. profit dong berarti ya? Ada profit. Udah sih, tapi ya nggak worth it untuk dikerjain. Oke. At the time kan gue jadi sales, maksudnya sebulan bisa 300 kali. Oke. At the time, gue sales paling rajin bos. Kita paling rajin banget. Satu hari jalan tuh bisa puluhan toko kita kunjungin gitu. Oke. Nerimain curhat orang-orang kan masing-masing. Ada yang curhat tentang pasangan, tentang anak, tentang orang tua, apapun kita dengerin lah. Yang penting belanja deal. lah, ya kan? Kita sales paling rajin lah at the time gitu. Oke. Orang lain jual kain cuma jual kainnya doang. Kalau gue waktu itu gue desainin, ini kalau beli kain ini bisa dibikin menjadi begini loh. Gue gambarin kan, gue jago desain kan, jadi gue desainin. Ada yang Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh V-Office. V-Office adalah penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka yang menawarkan berbagai solusi perkantoran modern, seperti virtual office, service office, coworking space, dan ruang meeting profesional. Dengan jaringan luas di 50 lebih lokasi di 7 negara, V-Office membantu perusahaan dan pengusaha mendapatkan kantor representatif di lokasi strategis. Berbekal lebih dari 20 tahun pengalaman dan telah dipercaya oleh 50.000 klien, V-Office juga memegang rekor muri sebagai penyedia virtual office dengan cabang terbanyak di Indonesia. V-Office menjadi pilihan tepat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, efisiensi, dan citra profesional untuk berkembang lebih cepat. desainnya sih bagus, tapi motongnya gimana ya polanya? Gue datengin ke tukang jahitnya, gue potongin polanya. Wow. Jadi gue melakukan yang di luar job desk gue lah. At the time, service-nya. That's the work ethic sih ya. Yang kayaknya lu bawa ke bisnis lu sekarang ya. Iya, karena kan waktu itu kan pokoknya nggak ada mundur. Itu giginya cuma maju, nggak ada gigi mundur. Jadi ya udah maju terus gitu. Tapi ya disenengin orang, disenengin klien akibatnya. Jadi ya 1M pertama di situ lah mungkin. 1M pertama dari tekstil. Oke. Jadi maksud tadi yang BP setelah 3 tahun itu balik modal. Balik modal. Ya. Terus dan akhirnya take off lah ya kita ngomongnya. Belum. Perjalanan masih panjang. Baru balik modal ya. Belum, Mbak. Baru balik modal dari si warung pertama itu. Oke. Habis itu ya bulanannya udah positif. Oke. Nah, ya udah kita bangun waktu itu namanya Eastern Opulence, pernah datang nggak? Yang sekarang Neighborhood, dulu itu Eastern Opulence. Kayak makanan Indonesia yang cantik-cantik gitu dah. Itu second tuh. Bangunannya mewah banget. Waktu itu ngebangun itu berapa 30-an miliar ya. Wow, at the time. Jadi karena nggak mau pakai duit injek lagi, ya tapi tetap injek juga sih. Jadi ya apa yang didapetin dari Beer Brother itu semua dipakai buat bangun itu aja gitu. Bangun terus, tapi ujung-ujungnya injek duit pribadi juga sih sampai tuh akhirnya kelar. Kirain kalau udah kelar langsung cuan gitu kan, dengan satu nightlife ya, satunya dining gitu. Nggak juga gitu, pas diningnya jalan, waduh totally different game nih gitu. Ini setiap kali masuk industri kita pikir industri sebelumnya itu pasti sudah mengajarkan cukup untuk bisa masuk ke industri yang baru. Ternyata enggak tuh, semua industri berbeda. Know-how-nya berbeda, jadi begitu masuk ke dining ngulang lagi, bego lagi. Wow. Ngulang lagi. Bener-bener learning by doing ya? Iya, itu cara yang salah, tidak efisien. Nanti kita pengen tanya dong cara yang benar seperti apa. Of course. Setelah after years ya, jalanin ini dari 2011 sampai sekarang. Yang menurut Bro Ricky satu bisnis yang akhirnya lu buka ada frameworknya, yang ini yang bener yang mana? My latest venture semuanya udah benar. Iya, tapi ya benernya bukan karena gua ketemu jalan yang benar, bukan gini, maksudnya jalan yang benar dulu deh. Kita ngomong jalan yang benar dulu deh. Jalan yang benar ya lu cari mentor. Cari mentor, lu ikut mentor lo. Itu udah shortcut yang itu kayak hidup tapi pakai Google Maps. Itu nggak ada wrong turn itu. Gue tuh dari dulu nggak punya mentor karena orangnya terlalu gengsi. Jadi gue memintarkan diri sampai gue yang jadi mentor. Nah sekarang banyak orang datang ke gue
gue jadi mentor. Ya mereka nggak mengalami apa yang gue alami lah, ya. Mereka nggak harus buang sekian tahun. Buat teman-teman yang mungkin lagi jalanin bisnis awal-awal mungkin. Ya apapun itu. Dua pertanyaan. Gimana caranya cari mentor? Kedua, apa yang dilihat? Apa yang dilihat dari si mentor itu? Ya beberapa anak perusahaan kita, contohnya tadi ada Party at the South, itu Pets. Itu ya mereka datang ke gue ketika mereka benar-benar negatif. Minus, bukan masih kecil, bukan minus, ya. Tapi at the time gue melihat karakternya bagus, hungernya luar biasa untuk sukses, tapi karakternya bagus, itu yang paling penting sih. Karakternya bagus, gue tahu ini kalau gue bantu gue nggak digigit nih suatu hari gitu. Gitu. Jadi ya udah, kalau gue cocok sama orangnya, wataknya, ya udah, gue gedein, tapi gue dapat sahamnya di situ ya. Gitu. Finance-nya semua kita supply, know-how-nya kita supply, kontaknya, network-nya semua kita supply. Tapi wajahnya mereka, kayak tangannya, capeknya, mikirnya mereka. Tapi semua channel yang kita udah kumpulin over the years, kita buka semua aksesnya menjadi infrastruktur yang mereka bisa pakai. Orang bikin perusahaan masih harus berurusan dengan pajak, masih berurusan dengan instansi-instansi pemerintahan, masih ini itu semuanya beres. Semuanya beres. Pokoknya lu pinternya di mana? Gue pinternya gue menguasai komunitas, gue pinter di marketing, udah lu fokus itu aja. Sisanya gue yang beresin. Financing lu nggak usah pusing, apa semua pembangunan lu nggak usah pusing, semuanya gue yang beresin. Lu fokus ke itu aja. Berarti maksudnya kan nggak semua orang mau jadi mentor ya. Waktu itu lu cari mentor. Gue yang dicari waktu itu. Dulu kan dulu pas lu bilang pas mau jalan itu lu perlu mentor ya. Oh iya, karena kalau dulu gue nggak nyari mentor. Lu nggak nyari mentor. Salahnya di situ, makanya lama. Kalau mau cepet nyari mentor, cepet pasti. Iya. Iya. Tapi kenapa lu mau jadi mentor? Karena gue mau pensiun. Mau pensiun. Jadi sekarang gue invest di manusia-manusia hebat. Dan lo ada saham juga di situ. Dan gue ada saham di situ supaya kalau gue pensiun gue dapat cash flow. Kadang kan orang mikir kayak, masa gue tiba-tiba nunjuk gue mau dia jadi mentor gue gitu. Kan segampang itu kan. Memang segampang itu. Memang segampang itu. DM aja. Apalagi sekarang udah musim DM. At the time nggak ada DM-an ya. Ya, kalau sekarang ada musim DM, make sure lo punya value yang cukup sehingga jangan gini, Om, gimana cara saya kaya ya? How do you suggest? Cara yang benar gitu untuk approach you as a mentor misalnya? Satu, karakter itu nggak bisa bohong. Sepintar apapun dia bohong, pasti kegali lah. Kalau karakter pasti keulik lah. Nomor 2, ya dia ada apa yang membuat dia stand out dari sekian banyak orang yang melamar untuk jadi mentee gitu. Iya kan? Jadi studentnya gitu. Apa ininya, apa kelebihan dia apa gitu. Nah, ya itu sih. Wordingnya juga sopan lah ya pas. Ya itu jelas. Itu semua jelas. Bantuin dong gitu, jangan gitu ya. Enggak, maksudnya itu kemarin itu kayak kita ada AI yang begitu pintar, tapi yang kita tanya gimana cara bikin saya kaya gitu. Jadi juga bingung jawab ya, banyak ya. Ada 1000 steps mungkin masih lebih gitu kan. Iya. Mungkin pertanyaannya harus benar kali yang ditanya. Betul. Let's talk about the framework deh. Kalau mungkin ini bisa ngebantu teman-teman yang nonton juga. Kalau dari perspektifnya Bro Ricky, framework yang benar apa sih untuk start a business lah? Ya kalau sekarang kita bicara framework yang benar, ya satu ya tadi bisa melihat opportunity bahwa demand dan supply-nya masih tidak balance. Supply-nya masih sedikit, sedangkan pain point-nya dirasakan oleh banyak orang. Nomor 1 kan itu dulu, identifikasi dulu. Kedua, berarti lu punya solusinya enggak? Dan ketiga, solusi lu semudah apa untuk diduplikasi orang? Kalau mudah, misalkan kita bicara soal anti hangover.
itu mudah sekali. Oke. Hari ini lu laku, besok udah ada yang bikin itu. Oke. Nggak susah banget itu gampang banget. Jadi kalau itu mudah diduplikasi, tetap jangan maju gitu. Oke. Tapi kalau solusinya cuma lo yang punya, karena somehow puzzle-nya cuma lo yang punya. Oke. Misalkan, oh ya gue nih pemimpin pengajian ada 200.000 orang nih, misalkan. Nah, gue bisa jual skincare asalkan ada logo halalnya nih. Gue butuh backup untuk gimana caranya skincare gue ini terproduksi dengan perizinan-perizinan yang perfect, dengan halal juga, dengan ingredients yang working. Pembelinya gue udah ada 200.000 murid pengajian. Gue backup yang begitu. Mermata. Ya kan? Karena coba orang lain ada nggak yang bisa menduplikasi benefit yang dia punya tadi. Ya kan? Nggak ada. 200.000 cuma dia nih misalkan. Ya udah dia yang kita bantu lah. Gitu. Karena puzzle dia berguna. Tapi dia nggak lengkap puzzle-nya. Ya gue jadi pelengkap puzzle-nya. Itu penting sih ya. Iya. Jadi ketemu demand tapi mudah diduplikasi. Ngapain? Jangan maju ya. Kayak siapa waktu itu saya punya bakso gitu. Ini bakso saya enak gitu. Ya bakso lu saya enak apa juga. Gue kirim chef gue 24 jam jadi tuh barang. Bener. Oke, gue boleh nanya pandangannya Bro Ricky nggak soal misalnya ya, sekarang kan lagi rame coffee shop, orang bikin contoh coffee shop. Atau let's say lah yang entertainment business, bar dan lain-lain gitu, ada terus kan gitu. What do you think about this business? Makanya itu udah saturated business. Itu udah saturated, terlalu mudah sekarang, beda sama dulu. Dulu tuh 2011 when we started tuh nggak gampang. Kita masih ketemu orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lah. Kelihatan lah, kita datang ke tempat siapa, wah ini mah gagal nih, ini ownernya pasti blow on nih gitu. Sekarang hampir tidak ada lagi owner blow on, masih ada, tapi hampir tidak ada lagi. Kenapa? Karena udah eranya sosial media. Knowledge-nya udah dibagi-bagi secara gratis. Terus habis itu vendor-vendornya juga ngonten supaya mereka dihubungin. Sehingga dulu yang kenal vendor tuh cuma dikit. Dulu nih lighting, kita mau datangin lighting bagus, kita mesti ke Eropa. Kitanya mesti terbang ke Eropa, ketemu sama supplier Eropa. Nggak semua orang mau mengerjakan itu, dan nggak semua orang tahu harus ke Eropa kemana gitu. Sekarang udah ada orang Indonesianya bikin di sini. Udah di sini ya. Ngonten pula dia. Ya kan? Jadi semua orang yang mau bikin klub ngontek dia. Ya kan? Banyak deh dia orderannya. Artinya semua orang lightingnya nggak ada yang salah deh. Karena vendornya sudah menjemput rezeki, jemput bola dia. Ya kan? Dulu nggak, kita itu bisa bikin selamat lebaran tuh yang 15 detik di story terus ngengong-ngengong, goyang-goyang gitu. Berarti lu mesti punya tim visual edit video editor. VFX ya. Ya, video editor kan pakai Adobe Movie Maker kan. Dulu tuh barang jarang itu. Itu perusahaan level-level tertentu aja yang bisa bikin lebaran goyang, Christmas goyang gitu. Sekarang coffee shop 100 juta ya udah goyang dia lebaran. Kenapa? Ya karena penyedia jasanya sudah super banyak. Semuanya ngonten. Mereka karena harus hidup toh. Jadi skala bisnis sekecil apapun sudah dapat akses ke mereka. Gitu. Jadi dulu kita mau bikin tempat yang proper, kita butuh network yang cukup bagus, keinginan dan keberanian untuk invest, baik itu di SDM atau baik itu di peralatan yang hari itu masih susah didapatkan dan mahal harganya. Sekarang terlalu banyak yang bisa mengakses itu semua. Menjadi barang itu menjadi saturated, supply-nya terlalu besar, demand-nya segitu-gitu aja. Gue ambil contoh mungkin pedal lah ya. Contoh lagi ya. Terlalu mudah kan untuk bikin pedal. Tapi teman-teman yang bikin buka-buka terus ini profitable juga gitu. Ya sekarang profitable ya, bisa bertahan tidak gitu. Ketika orang nutup lahannya gitu, entah nggak tahu beli, entah sewa ya.
dia sewa misalkan 10 tahun, nggak tahu dia bayar di muka berapa, 5 tahun gitu ya. Kalau bisnisnya ternyata trennya saturated, bukannya trennya menjadi tidak tren ya. Menurut gue untuk bikin pedal menjadi tidak tren gitu, itu maksud gue itu tidak mudah untuk bikin. Tapi supply-nya sudah tidak lagi timpang. Karena dulu nih kalau gue mau pedal gue mesti nyetir dari pick 2 misalkan 10 kilo. Mendadak di pick 2 1 kilo sudah ada loh. Berarti outlet yang tadinya 10 kilo lo datengin, berarti kan dia udah kekurangan lo sebagai pelanggan. Dan kekurangan sekian banyak orang Jadi bisnis yang tadinya dicari karena dia adalah salah satu suppliernya saja, sekarang hanya dipilih karena secara regional dia paling dekat. Hanya secara distance saja paling dekat gitu. Jadi orang nyarinya sudah bukan pedal something ya, bukan brandnya, tapi pedal near me. Near me ya. Near me sudah nyari yang paling dekat. Lu mau main pedal nih. Jadi bukan pedalnya yang tidak tren lagi, tapi lu nyari udah near me. Jadi sudah bisnis sudah komoditas. Oversupply juga. Sudah oversupply. Gitu. Impact-nya ke perang harga mungkin ya nantinya ya. Ya kalau sudah demand-nya dirasa ya pizza dibaginya tadinya bagi 8 orang, sekarang dibagi 28 gitu kan. Otomatis sudah harus jual murah ya. Misalnya ada yang datangin DM Bro Ricky yuk kita invest pedal yuk. Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Karena terlalu gampang diduplikasi dan terlalu mudah untuk diduplikasi bisnis itu. Ya. Oke, very good insight sih ya. My next question ini. Udah seberapa besar sih kayak Tan Group as a group ya, termasuk Tan Skin ya? How big? Ya, kalau big tuh relatif ya, tapi in numbers boleh ya? In numbers gue pun belum ngitung. Nggak pernah ngitung juga karena fokusnya mungkin bukan ke sana. Tapi yang gue paling banggain mungkin dari Tan Group adalah tadi kita invest ke manusia-manusia yang pantas, yang layak. Sehingga orang-orang yang yang seharusnya sukses tapi belum punya kesempatan berhasil mendapatkan kesempatan itu. Karena ketika mereka anniversary, mereka ngepost tuh, gue di tag. Wah, sekarang kalau foto itu fotonya udah harus landscape. Karena kalau portrait udah nggak muat lagi. Dulu waktu awal kita jadikan itu badan hukum cuma berempat mereka. Portrait dapat berempat ya kan. Sekarang foto berapa? 80 orang ya. Bahkan udah nggak bisa lagi muat gitu. Jadi contohnya ya tadi ada info party Bandung, info party Jakarta, ada party at the South. Itu adalah komunitas-komunitas yang dulu awalnya itu masih kecil banget, fotonya berlima ya, itu portrait masuk semua orang. Sekarang udah 100 pegawai mereka. Dan masing-masing dari pegawainya juga semuanya makmur. Jadi secara domino efek itu menjadi bermanfaat untuk banyak banget orang karena ya gitu. Jadi itu buat Bro Ricky your biggest achievement menurut gue as Tan Group ya. Menurut gue Tan Group sudah melakukan itu sering sekali dan itu yang kita banggakan. Gitu. Which is yang tadi in mentoring and investing. Betul ya. Tetap gue entrepreneur ya. Gue tetap entrepreneur. Gue tidak melakukan itu for free. Gue bantu orang karena gue pengen dividen ya. Supaya gue nggak usah kerja lagi. Ujung-ujungnya kan gue mau stop kerja gitu. Iya. Apakah itu harus menjadi end goal dari semua entrepreneur? Enggak. Semua orang beda-beda. Ada yang senangnya kerja terus ya, kerjanya terus. Kalau gue enggak. Kalau gue kerja itu tidak, ya gue lebih seneng tidak kerja sebenarnya. Tapi dapat duit. Ya. Nah, terus dipikir-pikir caranya gimana ya? Oh, caranya begitu. Caranya besarin orang sehingga nanti dia nyumbang terus ke kita gitu. Jadi sama kayak venture capitalist lah ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kayaknya terlalu keren untuk gue dipanggil VC ya. Ada berapa brand yang sudah di-mentorin dan berkembang under Tan Group? Kita mulai melakukan strategi itu dari 2023, mungkin sekarang sudah kalau nggak salah 4 atau 5 lah sekarang. 4 atau 5 brand ya? In 2 years? Ya, kalau nggak salah ya in 2 years. In 2 years ya?
Maybe more. Maybe more. Tapi segituan lah, masih under 10. Tapi in industri apa? Ada yang agency marketing. Sampai ya ada yang IT. Oke. Ada yang IT, AI developer, ada yang ya komunitas party / media. Ada yang pure event organizer. Ada yang komunitas cewek-cewek cantik. Oke. Absurd ya. Tapi ada. Kenapa lu decide untuk invest di situ? Karena itu di ekosistem kita dia sangat bisa contribute. Gitu. Ada. Oke. Ini kalau kita informasikan ke teman-teman yang nonton podcast ini, kalau mereka punya ide atau punya ya proposisi lah ya, proposal, can they contact you? Of course. DM. By DM. Biasanya mereka DM sih, sering banget ya, almost every day. You open buat itu ya? Ada gue orang paling nyantai bersosial media. Berarti banyak dong yang suatu hari ada cewek dibilang gini, dia kan follow aku, terus lu yang mana ya? Lu yang mana ya? Aku yang ini. Oh iya, gue lupa juga karena ada ribuan yang gue follow kan. Lupa juga gue gitu. Gue paling nyantai bersosial media, tidak terlalu banyak mikir. Jadi apapun bisnis mereka punya ide apapun, udah sampaikan dulu aja. Siapa tahu you want to invest. Siapa tahu. Ya. Tapi kita rarely invest, biasanya kita bantu. Bantu. Maksudnya bukan sekedar invest terus kita diemin gitu. Iya. Biasanya gue mau masuk kalau gue melihat gue ada gunanya di situ. Artinya infrastruktur existing kita bisa bantu dia. Resources, existing resources. Karena dulu nih ada nih orang waktu itu mau jago jual beli mobil second katanya. Ya kan gue nggak ada ekosistem di mobil second ya. Tapi at the time gue ikut teman, ya udahlah oke lah, masuk lah, berapa lah, kan nggak terlalu ini. Kita masuk gitu, bantuin seseorang ini. Tapi kan gue nggak bisa bantu dia juga. Ya, artinya pas dia bego ya kita semua rugi gitu. Kan gue juga nggak bisa bantu dia juga kan. Interesting. Jadi akhirnya dia gagal. Gitu. Ya udah, kita semua cut loss gitu. Waktu itu rame-rame, gue dan beberapa teman yang mungkin terkenal juga sih, tapi ya rugi semua gitu. Ya itu kesalahannya, karena gue invest di sesuatu yang gue tidak punya kontrolnya, dan gue nggak bisa bantu gitu. Kalau sekarang di let's say agency, gue bisa bantu gitu, karena gue sendiri content creator, gue sendiri juga pelaku marketing, jadi insight gue sangat membantu sih marketing agency ini untuk growth dengan sangat-sangat cepat gitu. Oke, buat teman-teman yang punya ide boleh langsung DM ke Bro Rikitan. Sure. Ya. Siapa tahu dibantu ya. Siapa tahu kita bisa mentoring untuk berkembang, tapi ya harus kasih kita dividen lah. Ya betul. Itu negotiable lah ya. Iyalah, masa kita charity aja. Karena tadi Bro Riki udah ngomongin soal content creator. Gue pengen nanya ini sih, kayak you've been active in social media lately ya. Gue perhatiin kayak is that part of your marketing strategy untuk your businesses? Atau is just hobby, passion atau apa? Nggak, dulunya tuh gue sangat tertutup dengan social media. Sangat tertutup. Tapi terus kemudian ada era-era yang gue tidak bahagia, terus habis itu mulai reinventing myself. Apa sih maksudnya, kenapa formula ini kan nggak bekerja nih, formula di hidup gue ini dengan A plus B plus C ini kan nggak bekerja. Mungkin ada yang kalau diganti formulanya, kombinasinya diganti, bisa lebih bahagia. Ya, salah satunya yang waktu itu gue ganti adalah persona gue ke publik. Belum bicara soal social media, tapi ke orang-orang yang gue temui mulai diubah. Dulu kan gue orang yang terlalu keras, terlalu galak gitu kan. Ya bisnis cepet sih naiknya, tapi kok gue nggak bahagia gitu, karena kayak orang-orang melihat gue bukan sebagai orang yang dicintai tapi ditakuti gitu. Nah, ternyata gue nggak bahagia begitu. Jadi ya udah, gue mau dicintai dong. Tuh gue pengen orang tuh melihat gue bukan nurut karena terintimidasi, tapi nurut karena peduli atau nurut karena agree gitu. Jadi gue merubah strategi komunikasi, ya overall mindset sih.
Salah satunya ya udahlah mulai ngonten juga, kan sebelumnya udah nyoba untuk tidak ngonten, dan mungkin kalau ngelucu bisa bikin gue bahagia kali ya, makanya konten gue rata-rata lucu-lucu aja sih, ngelucu-ngelucu aja biasanya. Iya. Ya, jadi akhirnya masuk ke konten kreator gara-gara itu sih. Part of reinventing yourself ya. My identity, ya, betul. And you are enjoying it? I'm enjoying it. Menjadi kesempatan buat kayak sekarang gue ngonten sama Oma. Ya kan dari dulu kan gue nggak ada alasan untuk ketemu Oma kan. Ya, kayak Ama ya Bang. Ama ya. Kita ketemu Ama kita gitu, kayak Oma kita ketemu nenek kita gitu. Selalu terlalu sibuk juga kan. Ya. Terlalu sibuk untuk ngeluangin waktu untuk ketemu sama nenek kan, gitu, karena aduh ini hal duniawi yang dikejar masih harus banyak nih gitu kan. Tapi terus kemudian ya udah, kalau ama mau ngonten kan itu menjadi lebih ringan juga kita ketemunya. Iya. Ama ngonten yuk gitu, ayo gitu, ya udah buka topik ya, buka topik juga gitu. Jadi ngobrolnya santai banget, ngobrolin soal pacarannya dia sama Engkong gitu. Zaman dulu ya. Tapi kan jadi gue jadi punya quality time sama Ama. Ya. Ama ngomong nggak selesai. Pas gue mau pulang kelihatan dia sedih gitu. Ya, biasanya kan kita datang ke rumah dia main handphone. Iya. Sekarang kita ngobrol benar-benar quality time, benar-benar menikmati momen-momen seperti itu. Outputnya menjadi konten. Ya, kirain Ama bakal marah nih karena Ama introvert kan gitu. Kata Ama, lu kalau mau ngonten ngomong dulu, jadi gue dandan gitu. Ternyata lucu juga sih Ama. Jadi kalau ketahu jadi nggak spontan ya. Iya, ternyata nyantai juga ya. Tapi ya udah gitu. Jadinya ngonten jadi dalam hal ini menjadi positif karena karena menjadi family time sama Ama gitu. Berarti bukan part of any marketing strategy. Ya, kan sekarang zamannya bonus ya. Tentunya ada benefitnya sih. Ya. Sekarang kan orang-orang jadi gak bisa DM gue. Oh ya, betul. Ya kan, satu itu ya, kedua Tanskin kita cut off 100% brand ambassador ataupun influencer, tidak ada sama sekali. Langsung pakai ownernya. Semuanya muka gue. Oke, cut cost banget itu. Iya, banyak itu. Iya. Banyak. Dulu kita burn berapa miliar per bulan itu untuk gituan. Oke. Do you mind if I ask this ya? Gue pernah nonton salah satu podcast lo or your interview with someone, dan lu ada mention lu sempet face depresi. Iya. Do you mind to share kayak what happened at that time, dan gimana cara akhirnya keluar dari situasi itu? Nah, itu tadi kita sempat skim through it a little bit. Kita sempat bahas juga tadi ada periode yang tidak bahagia gitu ya. Ya itu dia tadi, karena yang dipikirin terlalu banyak duniawi. Terlalu ngejar-ngejar angka, ngejar-ngejar numbers. Dan kan kebahagiaan itu kan sebenarnya adalah hasil dikurangin ekspektasi kan. Jadi semakin kecil ekspektasinya, semakin besar hasilnya, semakin kita bahagia kan. Itu rumusnya bahagia. Ya kan? Bener gak tapi? Kebahagiaan adalah the difference between ekspektasi dengan hasil yang kita dapatkan. Semakin ini surplus, hasilnya lebih banyak, ya kita makin bahagia. Tapi kalau defisit, artinya ekspektasi kita tinggi tapi dapatnya dikit, kan makin gak bahagia kita. Kan itu rumusnya simpel banget tuh kayak gitu. Dulu gue defisit parah karena keinginannya terlalu besar. Yang didapat waktu itu terkendala alam ya kan, pada pandemi kan. Nah, jadilah manusia yang sangat tidak bahagia. Kalau udah tidak bahagia, nular tuh kemana-mana. Nular kemana-mana maksudnya jadi bikin orang lain juga yang di sekitar gue jadi tidak bahagia juga. Attitude-nya jadi buruk, senggol bacoknya jadi terlalu ekstrim gitu. Dikit-dikit reaktif, dikit-dikit marah, dikit stres. Rambut rontok, berat badan turun, nggak bahagia lah. Ya udah akhirnya, ya itu tadi reinventing myself. Apa sih? Ya A/B testing, nyoba-nyobain, eksperimental, belanja shopping kali ya, enggak juga, apalah segala macam cara lah dicoba-coba lah, tapi enggak juga. Oh ternyata, ya nggak ada satu variabel sih, tapi lebih ke mindset. Kalau mindsetnya satu, mengecilkan ekspektasi. Kedua ya
kebahagiaan jangan diukur oleh angka, karena ternyata banyak hal-hal lain yang bisa bikin kita bangga, atau bisa bikin kita feel achieving, tapi bukan angka. Makanya kayak tadi ditanya apa achievement yang besar yang dibanggakan dari Tan Group apa, ya bukan angka sih, tapi kita bisa mengubah hidup orang yang layak tuh, yang layak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan emas tersebut, sehingga masing-masing dari mereka bisa jadi orang sukses dan akhirnya berdampak ke banyak orang lagi. Jadi domino efeknya terjadi. Ya itu kan achievement banget kalau menurut gue gitu. Ya itu yang kita lakukan dan bikin gue bahagia sekarang. Karena gue sadar hidup gue udah berguna gitu. Wow. Berarti salah satu faktor penyebab waktu itu adalah in terms of business not going well juga gitu ya. Business not going well karena pandemi. Ekspektasi lagi tinggi-tingginya. Karena pengennya ngebut tapi kok mogok gitu. Ya. Ekspektasi versus result terlalu jauh. Jadi sedih deh. Apa yang bisa ngebantu teman-teman yang nonton ini kalau misalnya they are facing the same fase untuk bisa quickly get out of that situation? Ya mungkin harus. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang, minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Mengatur ulang ekspektasi dan goal ya. Kayak kita itu hidup tuh cuma satu alur, kita nggak bisa mundur nih, maju doang. Dan at the end of the road kita semua tahu semuanya endingnya sama, 2x1. Bener gak? Bener gak bro? Ya kan? Ya. Semua orang cuma 2x1 nih, nggak bisa lebih nih. Bisa lebih ya? Maksudnya endingnya selalu sama. Betul. Ending kita semua pasti sama. Ya. pasti endingnya ke sana juga. Sehingga dengan waktu yang sangat limited tersebut, itu mau dipakai apa sih? Mau ngejar angka, nanti ujungnya 2x1. Atau ngejar bahagia, supaya proses yang hanya bisa maju dan gak bisa mundur ini, yang gak bisa diulang lagi ini, supaya setidaknya dinikmati dengan bahagia lah. Tinggal bahagia ini kan tidak didefinisikan oleh angka gitu. Gue kalau bisa hidup tidak kelaparan gitu ya, di dalam hutan, tinggal di satu kabin, terus tapi nggak kelaparan ya, dengan catatan tidak kelaparan ya. Tapi bahagia, gue mau itu yang begitu tuh. Wow. Hutan semuanya ya, mancing di sana, makan gitu, tapi nggak kelaparan gitu. Ya, tapi kan kita hidup sekarang untuk tidak kelaparan, kita butuh uang. Jadi tentu uang tuh bukan yang nggak penting, uang tuh penting. Karena kalau lo kelaparan lo juga nggak bisa bahagia gitu loh. Tapi kalau semua itu udah terpenuhi, lalu sisanya nyari apa? Pertanyaannya gitu, sisanya nyari apa gitu? Apakah itu bisa bikin bahagia? Itu kan kayak main game terus skornya itu berapa, itu seberapa impactful sih angka tersebut. Nah, gue memilih untuk ini dipakai untuk memperkaya tetangga-tetangga yang layak. Karena ternyata itu bahagia bro.
Ternyata tuh bahagia. Melihat menti sukses. Sebenarnya bukan kalau melihat menti sukses itu mungkin terlalu jiwa sosialnya terlalu tinggi. Oke. Ini gue agak egois. Mengetahui bahwa diri gue berguna. Oke. Jadi self-centered nih, self-centered, ya kan? Jadi tujuannya nggak semulia untuk membantu orang. Itu bonus lah ya. Okay. Ini membahagiakan diri, nah lebih ke arah situ. Karena knowing that I'm useful, gue bahagia. Jadi ini self-centered nih. Jadi gue melakukan itu karena gue bahagia melakukan itu. I'm doing it for me, not for you. Kira-kira begitu. You just happen to benefit from it, gitu. Tapi I'm doing it for me, gitu. Right. Berarti apakah mindset yang ini mindset baru ya, boleh gue bilang ya, setelah fase itu ya? Ada beberapa orang yang gue temui punya mindset yang ternyata similar gitu. Mindset ini yang bikin seorang Bro Ricky Tan hari ini kalem, very tenang gitu. Betul. Beda sama mungkin Ricky Tan yang dulu ya. Beda, ya. Oke. Yang dulu meledak-ledak. Gue udah gak kenal siapa itu. Karena personanya sekarang tuh kayak very calm, very tenang, santai, very relax gitu. Dan menurut lu, gue nggak tahu ya itu filosofi lu atau new mindset lu ini justru malah ngebantu in terms of business gitu. Makin tenang, makin calm. Gue nggak bisa mengkonfirmasi bahwa ketenangan itu adalah sumber kesuksesan. Ada orang yang lebih haus, lebih lapar dari gue, lebih berapi-api dan lebih sukses. In terms of angka juga banyak. Sehingga gue nggak bisa confirm bahwa kunci sukses adalah tenang. Nggak juga sih. Ada yang nggak tenang, rezekinya lancar aja tuh. jadi gue nggak bisa konfirmasi itu ya. Tapi karena yang dicari kalau di gue ini bukan angka, karena yang dicari ini adalah kebahagiaan, yang dimana angka ada perannya, tapi ternyata tidak semayoritas itu gitu. Ternyata gue lebih bahagia. Ternyata gue lebih bahagia gitu bedanya. Jadi gue walaupun gue nggak rewind, gue tidak menyesal. Tapi sorry, gue nextnya itu gue pengen, mungkin tadi udah sempet dijawab sih, cuman gue pengen mungkin highlight lagi kayak as an entrepreneur, teman-teman yang di sini jadi pengusaha pebisnis, the stress level is high ya. Apalagi the business is big lah gitu ya. Stress level high, tekanan juga besar. Apa advice you for them biar gak overwhelmed sama all this stress level gitu? Kun fayakun. Ya, itu advice-nya. Kalau memang sudah waktunya terjadi kok. Terjadi maka terjadilah. Ya. Itu ada di bio-nya. Betul. Karena nggak semua output itu hasil dari variabelnya itu kita. Itu bullshit kalau seseorang bilang kita bisa mengontrol masa depan kita. Ya. Kita somewhat punya sedikit kontrol. Tapi kalau belum takdirnya ya nggak akan terjadi juga. Sehingga jangan terlalu stres. Karena kalau sudah waktunya terjadi juga. Suatu kontak yang dari dulu kita lobby udah belasan tahun yang lalu tidak pernah menghasilkan apa-apa buat kita gitu. Nggak tahu gimana, sudah sekian tahun berlalu mendadak bunyi telepon kita kring gitu. Oh ternyata dia sekarang kerja di sini, di sono. Oh ternyata dia bisa bantu dalam hal ini itu. Lah buset, nih terakhir ngomong 7 tahun lalu nih orang nih. Gitu. Tapi ternyata berguna juga sekarang gitu. Ternyata sekarang bisa mendatangkan rezeki yang masif. Jadi kalau sudah waktunya, ya sudah waktunya. Yang penting selama kita menabur benih, tabur yang baik-baik aja. Makanya itulah ketenangan itu diperlukan, karena itu memastikan kita itu tidak salah tabur. Kalau yang kita tabur itu kemarahan, ya intimidasi, sama juga, nanti akan dituai juga. Entah kapan, entah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi nanti pas dituai
nggak enak juga kan. Kalau tadi kan kita bicara ada seseorang dari 15 tahun yang lalu kontak, sekarang sudah sukses, jadi teman kan. Nah kalau dulu kita pernah jahat kan juga sama, ada seseorang 15 tahun yang lalu sekarang balas dendam. Kan sama konteksnya, sama persis, cuma bedanya yang satu hitam yang satu putih kan. Ya jadi mungkin ketenangan tuh pentingnya di situ. Bukan soal itu membawa kesuksesan, tapi itu membawa kedamaian, bro. Kita tahu bahwa kita nggak ada musuh. Kita tahu bahwa kita nggak ada musuh, sehingga kedepannya peace of mind ya. Kita tidur dengan pintu terbuka pun kita tidak takut dirampok gitu. Oke, sebelum kita closing mungkin gue pengen tahu kayak how do you see business and how do you see life at this moment gitu. Business is just apa tool for you atau gimana? Iya, ya business is just tools. Bisnis adalah tools untuk nemuin orang-orang baru yang bisa ngasih dividen, passive income. Ini nih udah banyak nih infrastrukturnya. Lu mau pakai yang mana? Tuh, pakai. Ya kan? Bagi dividen. Nah, tapi saham gue berapa di situ? Oke. Ya kan? Ya. Gitu. Ya, jadi itulah bisnis. Itulah hasil kerja keras gue selama ini. Supaya bisa dipakai untuk membantu banyak orang yang membutuhkan infrastruktur tersebut, tapi tidak sampai di sana saja tuh kalimatnya. Supaya mereka bisa bantu gue gitu. Ya kan masih ada panjangannya lagi tuh, lanjutannya gitu. Gimana dengan meaning of life buat Bro Ricky? Ya itu tadi, dinikmati. Happiness. Kan nggak bisa di-rewind, jadi harus dinikmati dengan sebahagia-bahagianya. Jadi lakukan yang paling nyaman, paling enak, sehingga tidak ada penyesalan. Karena nggak bisa di-rewind. Nanti kalau mikir I wish, nggak boleh ada I wish. Whatever you wish ya sekarang lakukan. Gitu. Dan Bro Ricky berasa saat ini di fase ini Bro Ricky dicintai dan orang-orang ngelakuin itu. Gue lumayan pede sekarang gue dicintai. Ya. Over pede nih. tapi gue lumayan pede sih. Gue lumayan pede, gue tidak meninggalkan hal-hal yang menyakiti siapapun. Ataupun kalau ada sudah gue perbaiki. Nice. Ini philosophical seperti ini dari mana? Reading books or? Dari jatuh dan diinjak-injak. Pelajaran hidup lah. Dari pelajaran hidup lah. Kan kalau hidup enak terus kita nggak pinter. Tapi kalau hidup tuh banyak nggak enaknya, otomatis dipaksa belajar kan. But do you read books juga? I try to, tapi nggak ada waktunya. Iya, enggak lah. Kayaknya ngobrol sama orang lebih efisien daripada read books. Sure. Makanya gue seneng ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi gue senengnya dengerin bukan ngomong. Tapi hari ini kan gue yang ngomong, nggak apa-apa. Next time lo yang ceritain. Boleh. Terakhir ya to close. Ini buat teman-teman Folknomics yang nonton, one best advice that you have ever received yang lu pernah terima, dan one worst advice yang lu pernah terima. Gue pernah punya mentor yang meminta gue untuk lebih agresif lagi, lebih lapar lagi, lebih kerja keras lagi. Itu worst advice. Itu worst advice gue. Karena dia ingin gue untuk tidak menikmati hidup gitu. Itu worst advice. I would say itu worst advice. What's the best advice? Kun fayakun. Ya. Tenang aja ya. Tenang, tabur yang baik-baik. Nanti kalau udah waktunya akan terjadi, lo akan menuai. Ya, kita nggak tahu menuainya kapan, tapi do your best dan let God do the rest. Gitu. Beautiful closing statement. Dan again, thank you Bro Ricky. Thank you. Udah mau spend time di sini Folknomics Podcast dan sharing ilmu, dan I think a lot of things bisa kita ambil sih, ya, banyak pelajaran hidup dari keegoisan gue. Bro Ricky, dan ada celah buat teman-teman yang
pengen DM, langsung DM untuk memperkaya gue. untuk memperkaya dia juga dong. Iya, dia. Ya, untuk Sama-sama. memanfaatkan resource-nya Bro Ricky. Ya. Oke. Thank you so much again dan sukses buat Tan Group, semua bisnis under Tan Group. Siap. Sama-sama, thank you. Thank you. Sukses Thank you, terus. Fognomics.